Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Review Sabar Sepekan. Progres pembangunan tunnel naik signifikan capai 18% di akhir 2023. Pembangunan terowongan atau tunnel di kota Samarinda terus berjalan. Proyek ini digencarkan sebagai langkah mengatasi kemacetan di kota Samarinda nih, khususnya di kawasan Gunung Mangga, Jalan Sultan Alimuddin, Kecamatan Sambutan. Dalam proses pembangunan ini pun, Andi Harun selaku wali kota Samarinda tak henti memantau perkembangannya. Seperti yang ia lakukan pada Senin 4 Desember 2023 bersama tim dan jajarannya turut mengunjungi lokasi pembangunan tunnel tersebut. Menurut pantauan orang nomor 1 nih di kota tepian, progres pembangunan tunnel ini dinilai cukup signifikan loh. Sebab sebelumnya proses kegiatan ini diharapkan dapat mencapai angka 17%. Namun proyek ambisius dengan nilai 395 miliar ini telah melebihi target yang diharapkan. Kemajuan ini membuat optimis nih bahwa terowongan ini itu dapat berfungsi pada bulan Oktober 2024 mendatang. Wali Kota Samarinda Andi Harun pun berharap penuh atas dukungan dari masyarakat. Pertama ingin mengecek progres dan kita senang karena dari pemantauan dan peninjauan kita hari ini ternyata malah ada plus dari target pekerjaan yang per hari ini tadi seperti dijelaskan sekitar 18,sekian% dengan sampai di Januari itu sekitar 31 atau 32%. Ada kelebihan dari target lebih dari 1%, hampir 2%. Jadi pekerjaan tunnel terowongan kesimpulannya berjalan sesuai dengan target dan sesuai dengan kontrak. Insya Allah pada bulan Oktober tahun 2024 kontrak selesai dan mudah-mudahan terowongan sudah bisa fungsional ditambah dengan perawatan sekitar 1 tahun. Sementara itu, Billy Adrian selaku Site Operational Manager menjelaskan terkait metode yang diterapkan dalam pembangunan ini secara terperinci. Billy juga menjelaskan temporary support mencakup pemasangan baja dan juga penggunaan berbagai elemen seperti trowel, wear mesh, socket, rock bolt, forpolling, dan peprov. Nah, bahkan pihaknya juga memperhatikan teknis pekerjaan yang memungkinkan terjadinya gangguan ke masyarakat sekitar. Mengembalikan fungsi fasilitas umum Gang Rombong untuk dukung program revitalisasi Citra Niaga. Usai dilakukan penertiban beberapa waktu lalu di Gang Rombong Jalan Pelabuhan Samarinda, Wali Kota Samarinda Dr. Haji Andi Harun meninjau kawasan tersebut pada Kamis 30 November 2023. Nantinya pada awal tahun 2024 pemerintah Kota Samarinda akan melakukan pengembalian fungsi fasilitas umum di lokasi Gang Rombong ini sebagai fungsi jalan. Kegiatan ini salah satunya untuk memberi daya dukung program penataan revitalisasi Citra Niaga dan juga perencanaan Little Chinatown Samarinda. Hari ini setelah kita melakukan penertiban di sini, hari ini saya
bersama rombongan meninjau dan saya sudah melihat langsung baik sebelum penertiban maupun setelah penertiban. Ternyata kita bersyukur rencana penertiban lebih cepat dari yang kita rencanakan. Dan saatnya akan segera dalam 2024 ini kami akan mengembalikan fungsi Pasum ini sebagai fungsi jalan. Kita akan perbaiki, kita akan menyusul membuat juga sekaligus drainasenya. Mungkin perlu levelin ya, penyesuaian levelin tinggi badan jalan. Di samping itu hari ini saya juga meninjau TPS kontainer kita yang ada di Jalan Pelabuhan. Mudah-mudahan secepat dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada solusi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jalan ini kita bisa pindahkan karena itu berada di bahu jalan dan harus kita mampu cari solusinya. Pedagang setuju revitalisasi pasar pagi tahun depan. Polemik di balik rencana revitalisasi Pasar Pagi Samarinda mulai menemukan titik terang nih. Sebelumnya, beberapa pedagang yang terhimpun dalam Forum Pedagang Pasar Pagi atau FP3 itu menolak rencana pembangunan ulang pasar legendaris tersebut. Nah, melihat hal tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan audiensi dengan Forum Pedagang Pasar Pagi atau FP3 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Samarinda pada Senin 4 November 2023. Pertemuan ini itu dilakukan guna untuk mendengar dan juga mencari jalan keluar agar revitalisasi pasar pagi itu dapat tetap digencarkan sebagai upaya memajukan perekonomian di Kota Samarinda. Forum Pedagang Pasar Pagi FP3 ini mengaku keberatan dengan opsi yang diberikan pemerintah kota atau Pemkot Samarinda terkait relokasi Pasar Pagi Samarinda. Nah, tak hanya itu, FP3 itu mengatakan bahwa estimasi waktu yang diberikan untuk relokasi itu terbilang mendadak dan itu terlalu singkat. Bahkan mereka meragukan proyek ini itu dapat rampung dalam waktu 1 tahun dan meminta agar proyek ini untuk ditunda. Oleh sebab itu, mereka mendesak Pemkot Samarinda nih untuk segera memberikan kejelasan akan proyek yang berkisar 300-an miliar rupiah ini. Keresahan ini pun akhirnya terjawab. Pemkot Samarinda dan pedagang duduk bersama di ruang rapat paripurna di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda pada Senin 4 Desember 2023. Nah, dalam kesempatannya, Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda menegaskan bahwa rencana ini tak dapat ditunda. Hal tersebut berdasarkan beberapa aspek nih, mulai dari usia teknis bangunan dan sisa waktu kepemimpinan Andi Harun dan juga Rusmadi Wongso. Tak sampai di situ aja nih, orang nomor 1 di kota tepian ini menjelaskan bahwa rencana ini digencarkan atas asas kehidupan berbangsa dan bernegara yang tinggi. Sebab jika dilihat dari kondisi pasar pagi saat ini, ia mengkhawatirkan untuk keselamatan pedagang dan juga konsumen. Ya kan ada beberapa permintaan yang agak sulit kita penuhi. Bukan kita tidak mau, kita mau seperti yang mereka minta. Tapi sulit, misalnya di lahannya Pelindo. Kita udah berusaha, bahkan kita mau sewa, tapi kan Pelindonya nggak berkenan. Sampai sekarang belum kasih izin. Kalau dikasih izin, Pelindonya mau sewakan, kita oke. Salah satu di antara alasan Pelindo itu karena Pelindo Samarinda itu masuk kategori ukuran nasional, terbaik nasional. Dan dengan adanya itu bisa mengganggu performance-nya Pelindo. Itu urusan internal Pelindo lah. Dan kita nggak bisa memaksa. Kan? Kemudian yang kedua, Temindung. Temindung ternyata ada kegiatan pemerintah 2024 ini. Opsi misalnya ditempatkan di jalan agak sulit. Karena itu pasti akan menimbulkan protes dari masyarakat luas. Ya, makanya saya bilang udah dari tempat yang ada ini silahkan didiskusikan.
kita jangan mempertebal pertentangan, memperlebar pertentangan. Kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Sementara itu, dalam kesempatannya pula, Thoriq Hakim yang selaku Ketua FP3 menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kegiatan revitalisasi Pasar Pagi. Namun, pihaknya meminta agar Pemkot Samarinda mempertimbangkan tempat relokasi sementara yang lebih strategis. Sebab dalam 1 tahun ke depan, pedagang merasa khawatir nih dengan penghasilan mereka jika lokasi yang ditentukan itu tidak menunjang. Untuk selanjutnya, pembahasan ini akan dilakukan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Asisten 1 Pemkot Samarinda, yaitu Ridwan Tasa, selaku Ketua Tim Bersama Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Masyarakat sabar, di segmen terakhir kita akan ngebacain komentar-komentar dari netizen Samarinda nih yang setiap hari kepoin media sosial kita. Nah, di minggu ini kita bacakan komentar masyarakat sabar terkait progres pembangunan tunnel yang naik signifikan, yang saat ini pengerjaannya capai 18% di akhir 2023. Tapi dengar-dengar proyek ini itu akan berfungsi pada bulan Oktober 2024 mendatang. Wah, Samarinda ada terowongan coy. Nah, tak usah berlama-lama nih, kita baca komentar pertama ya dari @dalukopi88. Akhirnya ada pejabat ala Ahok di bumi Kalimantan. Mantap Pak walaupun warga Balikpapan, saya salut, kasih 2 thumb for you sir. Oke. Duh, Pak Andi Harun disebut kayak Bapak Ahok. Wah, cari perkara nih netizen nih. Nah, kalau kita scroll ke bawah nih ya, masyarakat sabar, warga Samarinda juga ada yang langsung balas loh komentar Mbak Dalukopi88 ini. Nah, ini dari @hasbimafud. Beda dong tutur kata Pak Andi santun dan berwibawa sesuai dengan moto pembangunan Samarinda Kota Peradaban. Masih mau kok Dalukopi88. Tapi nggak apa-apa, namanya juga netizen, bebas aja lah ya untuk berkomentar apa aja. Yang penting kita saling mendukung semua program pemerintah, oke? Oke masyarakat sabar ya, kita lanjut. Ini ada komentar dari @Aji Nugraha. Saya akui kinerja beliau ini jos. Beberapa hari yang lalu ngajar bareng beliau. Memang bukan kaleng-kaleng Bapak Aha nih. Nyaman pernah ngajar bareng sama wali kota Samarinda. Bekawalan kayaknya si Din ini, mantap pian Pak. Nah, next dari @NR Winardi. Bapak sangat baik sebagai wali kota. Saya minta satu lagi Pak. Tolong pengetap BBM diberantas biar Bapak perfect jadi wali kota. Duh, Bapak ini leh, komentarnya di luar konteks pembahasan kita. Kan lagi ngomongin program pembangunan terowongan. Kenapa nyambung pula ke pengetap BBM? Tapi nggak apa-apa, netizen Samarinda kan selalu kreatif ya. Kalau ada kesempatan untuk sampaikan usulan langsung aja dieksekusi. Tapi sih ya, dengar-dengar nih, ada peraturan wali kota tentang larangan berjualan BBM menggunakan POM mini. Pernah dengar nggak? Tapi kita tunggu aja ya kelanjutannya itu gimana. Nah, itu dia informasi yang sudah kita rangkum selama sepekan ini. Tapi jangan lupa tetap kepoin semua media sosial kami di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Samarinda Beradab, agar kita juga semangat konsisten spil kinerja pemerintah Kota Samarinda. Jangan lupa like, share, dan komen semua channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan. Nonton MU kalah melulu, cakep. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.